Kisah ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, yang menceritakan seorang tua renta di kota Virginia bagian utara. Suatu sore, si orang tua itu dia lagi menunggu tumpangan untuk menyeberangi sebuah sungai. Penantiannya seakan tak berakhir. Tubuhnya menjadi mati rasa dan kaku akibat angin utara yang dingin. Samar-samar ia mendengar irama teratur hentakan kaki kuda yang berlari mendekati di atas jalan yang beku. Dengan gelisah, ia mengawasi beberapa penumpang kuda memutari tikungan. Ia membiarkan beberapa kuda lewat tanpa berusaha untuk menarik perhatian. Lalu satu lagi lewat dan satu lagi lewat lagi. Akhirnya penunggang kuda yang terakhir mendekati tempat si orang tua yang duduk seperti patung salju. Di saat yang satu itu mendekat, si orang tua menangkap mata si penunggang dan ia pun berkata, "Tuan, maukah Anda memberikan tumpangan kepada orang tua ini ke seberang?" Kelihatannya tak ada jalan untuk berjalan kaki. Sambil menghentikan kudanya, si penunggang menjawab, "Tentu, naiklah." Melihat si orang tua tak mampu mengangkat tubuhnya yang setengah membeku dari atas tanah, si penunggang kuda turun dan menolongnya naik ke atas kuda. Si penunggang membawa si orang tua itu bukan hanya ke seberang sungai, tapi terus ke tempat tujuannya yang hanya berjarak beberapa kilometer. Selagi mereka mendekati pondok kecil yang nyaman, rasa ingin tahu si penunggang kuda atas sesuatu mendorongnya untuk bertanya, "Bapak, saya lihat tadi Bapak membiarkan penunggang-penunggang kuda lain lewat tanpa berusaha meminta tumpangan. Saya ingin tahu kenapa pada malam musim dingin seperti ini Bapak masih menunggu dan meminta tolong pada penunggang terakhir. Bagaimana kalau saya tadi menolak dan meninggalkan Bapak di sana?" Si orang tua tadi menurunkan tubuhnya perlahan dari kuda, memandang langsung mata si penunggang kuda dan menjawab, "Saya sudah lama tinggal di daerah sini. Saya rasa saya cukup kenal dengan orang-orang yang ada di daerah sini." Si orang tua melanjutkannya, "Saya memandang mata penunggang yang lain dan langsung tahu bahwa di situ tidak ada perhatian pada keadaan saya. Pasti percuma saya meminta tumpangan kepada orang tersebut. Tapi waktu saya melihat matamu, kebaikan hati dan rasa kasihmu terasa jelas pada dirimu. Saya tahu saat itu juga bahwa jiwamu yang lembut akan menyambut kesempatan untuk memberi saya pertolongan pada saat saya membutuhkannya." Komentar yang menghangatkan hati itu menyentuh si penunggang kuda dengan dalam. "Saya berterima kasih sekali atas perkataan Bapak," ia berkata pada si orang tua tersebut. "Mudah-mudahan saya tidak akan terlalu sibuk mengurus masalah saya sendiri hingga saya gagal menanggapi kebutuhan orang lain," jawab si penunggang kuda dengan tulus. Seraya berkata demikian, memutar kudanya dan melanjutkan perjalanannya. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kau tak akan pernah tahu kapan kau akan memerlukan orang lain atau kapan seseorang memerlukanmu. Kebijakan dari seluruh hidupmu melukis sebuah cerita di matamu yang membantu orang lain melihat, menemukan pertolongan yang ia butuhkan, dan bahwa masih ada keutamaan lain di dunia ini daripada sekedar peduli dengan dirimu sendiri, yaitu kepedulianmu pada orang lain, sahabatmu atau benar-benar orang lain. Maka bila ada sahabat atau seseorang memerlukan perhatian atau bantuanmu, atau meminta maaf atas satu kesalahan, itu karena ia menghormati
dan menghargai kebaikan yang pasti ada dalam jiwamu. Kau dapat menghormati juga permintaan itu, atau kau meninggalkannya di tengah jalan sendirian. Itu adalah rasa kasih yang terlihat dalam mata pada diri seorang penunggang kuda yang membantu orang tua renta di jalan. Semoga kisah ini bisa diambil hikmahnya untuk kehidupan kita yang lebih baik.